Want to set bogeys 135, 50, Angel 60. Menjelang peringatan Hari Kemenangan 9 Mei 2002, Moskow penuh dengan rumor dan spekulasi. Apakah Vladimir Putin mempersiapkan pengumuman besar tentang serangan Rusia di Ukraina? Apakah dia akan mendeklarasikan semacam kemenangan atau menandakan eskalasi? Dan pada akhirnya dia tidak melakukan keduanya. Dalam pidatonya di Lapangan Merah kepada pasukan dan bangsa Rusia, pemimpin Kremlin ini hanya mengulangi pembenarannya tentang operasi militer ke Ukraina. Semua argumen berusaha menyalahkan semua orang kecuali Rusia atas apa yang terjadi. Salah satunya dengan mengatakan NATO adalah ancaman bagi Rusia dan Barat yang memprovokasi perang, sesuatu yang sudah sering dia katakan sebelumnya. Tetapi sebenarnya ada banyak hal lain yang juga tidak terduga muncul dalam peringatan tersebut. Apa saja? Mari kita lihat. Yang pertama, hampir tidak ada simbol Z yang muncul di parade Hari Kemenangan. Simbol Z menjadi begitu terkenal karena digunakan sebagai ciri serangan Rusia ke Ukraina. Huruf ini diartikan berbeda-beda. Ada yang menyebut bermakna Zelensky yang menjadi target utama operasi atau juga berarti kemenangan. Ada spekulasi bahwa simbol Z itu akan ditampilkan secara mencolok pada Hari Kemenangan untuk menunjukkan tekad serta dukungan untuk misi tersebut. Bahkan saat latihan beberapa hari sebelumnya, jet-jet tempur Rusia melakukan flypast dengan membentuk huruf Z. Tetapi karena cuaca buruk, pertunjukan itu gagal digelar di hari H. Fakta di lapangan, hampir tidak ada simbol itu yang muncul dalam parade. Parade militer besar di Lapangan Merah diikuti dengan pawai resimen abadi. Ini adalah proses yang dapat diikuti siapa saja untuk membawa potret kerabat mereka yang bertempur dalam Perang Dunia Kedua. Pada parade resimen abadi memang beberapa orang mengenakan lencana atau t-shirt Z kecil, tetapi mereka sangat minoritas. Selain itu juga ada parade pasukan militer yang juga tidak membawa simbol tersebut. Hanya ada suara keras penyiar yang mengatakan bahwa telah terjadi pertempuran di Ukraina. Yang kedua, Putin sama sekali tidak menyebut operasi militer khusus. Banyak orang meyakini pidato Hari Kemenangan akan digunakan Presiden Vladimir Putin untuk mengobarkan semangat terkait operasinya di Ukraina. Entah itu dengan mengumumkan keberhasilan atau pengumuman tentang eskalasi serangan. Tetapi jangankan menyatakan kemenangan, bahkan dalam pidatonya yang hanya berlangsung 11 menit itu, Putin satu kali pun tidak menyebut frase operasi militer khusus, sebuah istilah yang digunakan untuk misinya di Ukraina. Tentu saja dia juga tidak menyebut kata perang, bahkan kata itu di Rusia menjadi sangat berbahaya. Media dilarang keras menggunakan istilah itu untuk menggambarkan operasi militer di Ukraina. Tentu saja ini menjadi aneh kenapa dalam momentum tersebut Putin sama sekali tidak menyebut operasi militer khusus. Dalam pidatonya dia hanya mencoba menarik kesejajaran antara permusuhan saat ini dan Perang Dunia Kedua. Sebuah upaya untuk memobilisasi sentimen patriotik atas kekalahan Hitler untuk meningkatkan dukungan publik Rusia untuk operasi di Ukraina. Satu hal lagi, durasi pidato 11 menit juga tidak biasa karena sebelumnya bisa berlangsung lebih dari 1 jam. Yang ketiga, Jenderal Valery Gerasimov tidak hadir. Dalam acara yang bagi Rusia adalah sangat penting, satu hal yang juga janggal adalah ketidakhadiran Kepala Angkatan Bersenjata Jenderal Valery Gerasimov. Ketidakhadiran Gerasimov secara luas menjadi perhatian dan pembicaraan di media sosial. Wajar sebagai Panglima Angkatan Bersenjata, dia biasanya merupakan peserta penting dalam acara semacam itu. Gerasimov adalah salah satu orang terpenting di Kremlin. Dia bersama Vladimir Putin dan Sergei Shoigu yang sekarang menjadi Menteri Pertahanan adalah 3 orang yang menyusun doktrin tempur Rusia. Beberapa hari sebelum parade digelar, Gerasimov disebut melakukan perjalanan ke garis depan di Ukraina. Bahkan sumber intelijen Barat menyebut jenderal itu nyaris menjadi korban serangan Ukraina. Namun tidak ada bukti dia terluka, meski juga tidak ada kemunculannya sejak kabar itu datang.
Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatapa.com dan www.flightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming and good flight. Hey, thank you guys. Appreciate it.